Baiklah, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat hidrogram satu sintetik gamma 1. Disarankan kepada mahasiswa untuk membaca terlebih dahulu teori dari gamma 1, apa saja parameter yang harus kita hitung, maupun cara membuat grafiknya. Baiklah, saya memiliki parameter DAS, yaitu DAS kali Anda. Lalu kita buat dengan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Yaitu Anda buka file Excel baru Anda di laptop atau komputer Anda. Kemudian, baik kita pilih yang blank Excel, lalu parameternya kita salin, yaitu parameter DAS kita salin terlebih dahulu. Parameter DAS, lalu saya buat di sini nilai A, nilai L, nilai S, nilai D, nilai RUA, nilai WF, nilai SIM, nilai SF, SN, dan JN. Lalu kita masukkan parameter datanya seperti A, luasan dasnya adalah 29 km persegi. Kemudian panjang sungai utamanya adalah 17,2 km. Kemudian nilai S tak berdimensi 0,05, nilai D-nya 2,14 km per kilometer persegi. Kemudian nilai RUA-nya 0,57, tak berdimensi juga. Nilai WF 1,69. Kemudian nilai SIM 0,96. Kemudian nilai SF 0,36. Kemudian nilai SN 0,51. Dan nilai JN adalah 25. Setelah kita salin parameter DAS ini, kita sudah mendapatkan parameter DAS. Lalu kita cari parameter, yaitu parameter yang harus kita cari dari gamma 1, yaitu nilai waktu puncak, debit puncak, maupun nilai aliran dasar serta nilai V-indeksnya. Baik, kita cari nilai terlebih dahulu, kita mencari nilai TR atau waktu puncak dengan rumus ada di sini, yaitu kita cari sama dengan 0,43. Saya buka kurung dulu agar tidak salah perkalian, yaitu 0,43 dikalikan nilai L atau panjang sungai dibagi nilai 100 dikali nilai SF, lalu pangkat 3 dan tutup kurung ditambah dengan 1,0665 dikalikan dengan nilai SIM, lalu ditambah dengan 1,2775, sehingga dapatlah nilai waktu puncak sebesar 2,301 jam. Selanjutnya kita mencari nilai debit puncak. Debit puncak seperti ini rumusnya, kita masukkan, yaitu 0,1836 dikalikan dengan luasan das pangkat 0,5886 dikalikan nilai TR atau waktu puncak pangkat min 0,4008 dikalikan nilai JN pangkat 0,2381 dalam satuan meter kubik per detik. Setelah mencari nilai debit puncak, lalu kita mencari waktu dasarnya atau TB. Ini sudah disebutkan rumus TB, yaitu sama dengan 27,4132 dikalikan nilai TR atau waktu puncak pangkat 0,1457 dikalikan dengan nilai S kemiringan sungai pangkat min 0,0986 dikalikan
nilai SN pangkat 0,7344 dikalikan dengan nilai RUA pangkat 0,2574. Kita enter, kita dapatlah nilai waktu dasarnya dalam satuan jam. Kemudian kita cari nilai faktor K, faktor resesinya, sama dengan 0,5617 dikalikan A pangkat 0,1798 dikalikan dengan S pangkat min 0,1446 dikalikan nilai SF pangkat min 1,0897 dikalikan nilai D pangkat 0,0452. Enter. Kita dapatlah nilai K-nya sebesar 5. Kemudian kita cari nilai V. Sebelum mencari nilai aliran dasar, kita lebih dahulu mencari nilai V. Rumusnya ini, nilai V. V kita cari dulu simbol V agar lebih memudahkan. Oke. Oke, kita cari nilai V, yaitu faktor V indeksnya, yaitu sama dengan rumus 10,4903 dikurangi dengan 3,859 dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan dengan luasan das dikuadratkan ditambah 1,6985 dikalikan 10 pangkat min 13 dikalikan dengan nilai A dibagi dengan nilai SN pangkat 4. Oke, kita sudah dapat nilai V-nya 10,487. Selanjutnya kita mencari aliran dasar atau QB sama dengan ini rumus QB, yaitu sama dengan 0,4751 dikalikan nilai A pangkat 0,6444 dikalikan nilai D pangkat 0,9430. Setelah kita dapat parameter yang dicari dari gamma 1, lalu kita membuat grafik hidrografnya. Kita membuat tabel yaitu T atau waktu dalam satuan jam, kemudian adalah debit atau QT hidrografnya dalam 1 meter kubik per detik. Kemudian ada Q koreksi, di mana Q koreksi ini debit yang terjadi akibat hujan 1 mili, yaitu karakteristik dasnya yang harus kita cari, yaitu debit yang terjadi akibat hujan dalam 1 mili. Setelah kita dapat nilai, kita cari nilai T bisa dibuat dalam waktu 24 jam atau bisa lebih, tergantung dari durasi banjir yang terjadi. Apakah dia melebihi dari 24 jam atau bisa bahkan kurang dari 24 jam. Setelah kita dapat nilai T, kita buat saja 24 jam di sini. Lalu setelah dapat nilai T, kita buat lebih dahulu, kita buatkan slot untuk nilai TR dan nilai QP atau debit waktu puncak dan debit puncak. Kita lihat di sini debit puncak kita 2,053 dan waktu puncak kita 2,3. Berarti 2,3 jam ini berarti waktu puncak kita di antara waktu jam kedua dan jam ketiga. Kita insert kolomnya, yaitu kita berikan waktu nilai TR di sini dan debit puncak di sini. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan nilai waktu puncak dan debit puncak,
Selanjutnya kita ingin membuat grafik hidrografnya. Di teori, grafik hidrograf memiliki dua persamaan, yaitu ketika lengkung naik, kita menggunakan persamaan yaitu T per TR dikalikan debit puncak atau KP. Kemudian setelah bagian lengkung naik setelah mencapai puncak, bagian lengkung turun di metode gamma 1 kita diberikan persamaan yang berbeda, yaitu persamaan ketika waktu lebih dari waktu puncak, maka rumusnya KP atau debit puncak dikalikan eksponen min waktu dibagi dengan waktu resesi atau K. Baik, agar tidak kita langsung saja, saya copy dulu teori ini agar lebih memudahkan saya membuatnya di Excel penjelasannya. Baik, kita buat waktu kita sebelum waktu puncak. Kita ingat jam 0 sampai sebelum jam ke waktu puncak ini TR 2,3. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus kita sama dengan T per TR dikalikan nilai debit puncak. Maka kita bisa cari T adalah waktu T saat ini, atau yang kita cari dibagi dengan waktu puncaknya TR dikalikan dengan debit puncak. Jangan lupa kita kunci waktu TR dengan memberikan angka dolar, kemudian debit puncak dengan memberikan angka dolar. Nah, setelah dapat rumusnya dan setelah kita kunci, tinggal kita tarik persamaan tadi sama dari jam ke 0 sampai jam ke-2. Nah, kita sudah dapat waktu nilai debit ketika naik. Selanjutnya kita membuat bagian lengkung turun, yaitu dengan rumus debit puncak dikalikan eksponen min T per K. Kita buat sama dengan debit puncak dikalikan eksponensial lalu min waktu dibagi dengan nilai K. Jangan lupa Anda kunci debit puncak dengan memberikan angka dolar dan nilai K. Karena nilai ini selalu tetap di jam yang lainnya. Makanya kita kunci agar persamaan ini bisa kita tarik dan lebih memudahkan kita mengerjakannya. Nah, setelah selesai kita tarik sampai jam terakhir atau jam ke-24. Setelah selesai hidrograf ini, kita memerlukan hidrograf koreksi, yaitu hidrograf banjir akibat hujan 1 mili. Nah, hidrograf hujan akibat 1 mili inilah yang akan menjadi acuan pengali dalam hujan rancangan yang akan kita buat, yaitu yang ingin kita tentukan adalah debit rancangan dengan periode ulang tertentu. Tapi di tutorial ini kita hanya baru membuat hidrograf satuannya saja dulu. Yaitu caranya untuk mendapatkan hidrograf dalam 1 mili, Anda harus membuat jumlah dari debit. Jumlah debit yaitu meter kubik per detik. Kemudian volume limpasan langsung dalam satuan meter kubik. Kemudian nilai tinggi limpasan langsung atau PLL dalam satuan milimeter. Kita buat dulu tabel ini, kita rapikan, kita buat kolom garis agar lebih rapi. Oke, setelah kita buat seperti ini, tinggal kita jumlahkan debit dari jam ke 0 sampai jam ke terakhir, yaitu dari jam 0 sampai ke jam 24. Setelah dapat, kita dapatlah jumlah dari debit yang terjadi selama 24 jam. Setelah itu kita cari volume limpasan langsung. Volume limpasan langsung sangat mudah. Debit yang 10,869 meter kubik per detik ini cukup kita konversi menjadi meter kubik. Konversinya sangat mudah, Anda tinggal mengalihkan faktor debit ini dikalikan dengan waktu. Ingat, waktu kita interval hidrograf kita dalam satuan per jam. Dan dalam 1 jam terdapat 60 menit dan dalam 60 menit terdapat 60 detik. Sehingga volume limpasan langsungnya dapatlah dalam satuan meter kubik, yaitu sebesar 39.129,54 meter kubik.
Kemudian mencari tinggi limpasan langsung cukup mudah, yaitu volume limpasan langsung atau PLL dibagi dengan luasan das kita, yaitu luasan das, dikalikan, ingat luasan das kita dalam satuan kilometer persegi, kita konversi menjadi meter persegi, yaitu 10 pangkat 6. Setelah konversi meter kubik dibagi dengan meter persegi, maka satunya menjadi meter. Anda konversi lagi meter ini menjadi mili. Anda mengalihkan meter tadi menjadi milimeter, yaitu dikalikan dengan turun anak tangga, yaitu dikalikan 1000 atau 10 pangkat 3. Maka dapatlah tinggi limpasan langsung kita sebesar 1,349. Selanjutnya, kita mencari Ki koreksi atau hidrograf banjir akibat hujan 1 mili. Yaitu hidrograf asli atau debit aliran yang asli kita bagi dengan tinggi limpasan langsung. Kita kunci tinggi limpasan langsungnya dengan memberikan angka dolar, lalu enter. Lalu kita tinggal tarik dari jam ke 0 sampai jam ke 24. Ya, kita sudah dapat nilai Ki koreksinya. Kita cek Ki koreksi kita sudah benar atau belum. Cara yang sama, kita cari jumlah debitnya, lalu kita cari berapa besar volume limpasan langsungnya dengan rumus yang sama, lalu kita cari nilai TLL-nya. Nilai TLL-nya dengan cara yang sama, Anda volume limpasan langsung dibagi dengan luasan das, lalu dikalikan atau konversi menjadi mili atau milimeter. Sehingga dapatlah ketika sudah 1 mili, maka hitungan kita sudah benar. Selanjutnya, cara membuat hidrograf atau grafik hidrografnya. Saya hapus dulu ini agar tampilan lebih bagus. Oke. Setelah kita dapat angka-angka ini, kita buat grafik, yaitu Anda pilih menu insert, lalu Anda pilih menu insert scatter, lalu pilihlah titik garis yang melengkung ya. Garis melengkung, lalu setelah blank seperti ini Anda klik kanan, lalu select data, lalu add, lalu diberikan nama hidrograf asli. Hidrograf asli adalah sumbu X adalah T, waktu. Kemudian sumbu Y-nya adalah debit yang telah kita cari. Kemudian kita tambahkan lagi grafik dengan memilih menu add, lalu saya beri nama hidrograf akibat hujan 1 mili per jam. Sumbu X-nya adalah waktu, dengan cara yang sama, sumbu X adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah Ki koreksinya, sehingga kita dapatlah grafik hidrograf metode gamma 1. Kalau ingin memberikan title atau keterangan pada sumbu X maupun sumbu Y, Anda klik menu desain pada grafik Anda, perlu menu desain, lalu pilih quick layout, lalu pilihlah menu baik itu judul, saya berikan judul HSS gamma 1 metode das Kalianda. Kemudian saya berikan sumbu Y-nya adalah debit, keterangannya meter kubik per detik. Kemudian sumbu Y-nya adalah waktu dalam satuan jam. Saya bisa memberi ini warna tulisannya agak warna keabu-abuan, saya langsung klik, langsung menjadi hitam, lalu tinggal Anda perbagus, Anda perbesar grafiknya. Tulisannya bisa perbesar secara manual, bisa memberikan terlalu kecil tulisan, Anda bisa perbesar dengan sendirinya dengan cara yang sangat mudah.